disembunyikan di hati akan terlihat di wajah. Apa yang tersimpan ke dalam hati batin, apa yang tersimpan di kedalaman batin akan tampak pada penampilan akhir. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau hendak tahu manusia, hati manusia, maka nampak pada wajah. Jadi nampak pada raut wajah. Kalau ada yang ditanyakan dulu. Nah, jadi kalau hendak tahu tentang hati, tentang perbuatan hati tadi, maka nampak di wajah. Jadi mengisyaratkan, kata Nabi, kalau orang sedih bisa nampak di wajahnya. Tetapi berbeda dengan dalang yang ahli memainkan peranan, ada istilah mimik muka, raut muka. Nah, ini tukang sandiwara kata orang Banjar. Ada istilah panyandiwaraan. Itu dia bisa mengatur mimik wajah. Walaupun hatinya sedih, dia bisa membuat mukanya gembira. Jadi kalau kita bersandiwara dengan orang panyandiwaraan, kata orang Banjar, maka kita sendiri yang akan tertipu. Tetapi keadaan hati kita yang sebenarnya tidak bisa ditutupi dengan raut wajah kita tadi. Jadi wajah hamba, wajah Muhammad tadi, keadaan hatinya nampak pada wajahnya. Apakah dia sedih, apakah dia senang, apakah gembira, apakah santai, dan lain sebagainya tadi. Nampak di raut wajah. Nah, mungkin dalam ilmu psikologi ya kurang lebih sama. Nah, tetapi dalam Islam dinyatakan demikian pun sama. Apa yang disembunyikan oleh hati, maka akan terlihat jejaknya di wajah. Nah, jadi sepandai-pandainya orang menutupi keadaan hatinya, masih dapat dibaca, masih dapat terlihat. Kalau kita melihati mobil orang terus, mobil kita kadang kita lihati, ini kan susah. Ada yang suka bertanya cuma memberi penilaian kepada orang lain. Nah, dapat. Maka kita nilailah diri kita tadi. Kalau kita sudah benar-benar ma'rifat, maka yang kita pandang tadi pun adalah diri kita. Kalau orang jahil dan mungkar, wajib kita mencegahnya. Itu kepada diri. Jangan biarkan dirimu dalam kesengsaraan. Kalau orang mau mendiaya kita, mau jahil, wajiblah jangan biarkan dirimu dalam kesengsaraan. Dalam ilmu ma'rifat, dalam nukilan catatan kecil dari nukilan kitab karangan daripada Tuan Syekh Abdul Hamid Tabulung, ada tentang perkara syariat. Syariat itu apa kepada Rasulullah? Tarikat itu apa kepada Rasulullah? Hakikat itu apa kepada Rasulullah? Dan ma'rifat itu apa kepada Rasulullah? Nah, adapun jawabannya, syariat itu adalah perkataannya Rasulullah. Eja, silahkan jadi rekam ja. Lanjut, Bang. Lanjut. Ya. Nah, mulai jadi rekam tadi. Syariat itu apa kepada Rasulullah? Tarikat itu apa kepada Rasulullah? Hakikat itu apa kepada
Rasulullah dan ma'rifat itu kepada Rasulullah. Apa maksud? Adapun syariat itu adalah perkataannya. Adapun tarekat itu adalah jalannya. Adapun hakikat itu tempat kediamannya. Adapun ma'rifat itu kelakuan lengkap seluruhnya. Jadi syariat itu perkataannya, adapun tarekat itu jalannya, adapun hakikat itu kediamannya, adapun ma'rifat itu lengkap dengan kelakuannya seluruhnya. Nah, pada pembahasan yang telah lalu bahwa yang dinamakan syariat mungkin kita sudah tahu. Itu tentang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala tadi itu dinamakan syariat. Sedangkan tarekat itu jalannya. Jalan menjalankan perintah. Artinya tarekat itu tadi jalan menjalankan perintah. Sedangkan hakikat itu tadi mengetahui siapakah yang memerintah. Atau tempat kediaman. Hingga ma'rifat itu pelaksanaannya tadi, kelakuannya jadi pelaksanaan kelakuan. Nah, jadi syariat itu dapat dibedakan. Nah, perintah Allah tadi berbagai macamlah perintah Allah. Jadi syariat tadi anggaplah istilahnya tadi adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi syariat tadi adalah perintah Allah kepada diri Muhammad tadi atau diri hamba. Ini yang dinamakan syariat tadi. Nah, berbagai macam aturan atau perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini bernilai syariat. Kira-kira kurang lebih seperti itu secara ringkasnya tadi. Nah, jadi syariat tadi dapat dibedakan perintah Allah tadi. Ada yang tertulis, tersurat tadi perintah Allah, ada yang secara langsung. Nah, jadi semua perintah Allah. Sedangkan tarekat tadi jalannya. Jalan pelaksanaan daripada syariat. Nah, kalau syariat secara tertulis mungkin kita sudah tahu. Misalnya sholat, puasa, zakat, naik haji, itu sudah wajib. Jangan ditanyakan lagi nanti, apakah sholat wajib lagi? Ya jelas sholat wajib. Apakah puasa tadi wajib? Ya jelas. Hanya yang membedakan dalam pelaksanaannya. Nah, orang syariat tadi, orang yang menjalankan perintah Allah tadi, jadi dalam pelajaran ilmu ma'rifatullah atau ilmu tasawuf tadi, sholatnya lengkap secara syariat, secara tarekat, secara hakikat, dan secara ma'rifat. Jadi keempat-empatnya ini dipakai. Bukan hanya satu saja. Nah, jadi sangat jelas dalam pelajaran ilmu ma'rifatullah yang diajarkan para arifillah tidaklah meninggal syariat atau meninggal tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Tapi keempat-empatnya dipakai. Keempat-empatnya dilaksanakan. Nah, untuk malam hari ini mungkin secara
umum kita sudah mengenal beberapa jenis syariat tadi seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Sebelum kita bersyariat, arti syariat tadi adalah perintah Allah. Ada yang tersurat tadi, yang tertulis dalam undang-undang atau dalam agama Islam dari aturan dari sudah. Nah, kalau dalam pemahaman secara yang hakiki, yang hakikat tadi, syariat tadi adalah segala perintah Allah. Kalau di sini kita bukan syariat pada umumnya yang tertulis, tetapi syariat yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang ma'rifat tadi, orang bertasawuf tadi tidak ada batasan lagi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada batasan diri seorang salik tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas di sini bahwa dalam pengajaran orang arif billah tidaklah meninggalkan syariat. Bahkan syariat tadi menjadi batang tubuhnya. Nah, bahkan syariat tadi menjadi batang tubuh bagi dirinya tadi yang bermakrifatullah. Nah, jadi kita dapat membedakan perintah Allah, berbagai macam perintah Allah. Sebelum bersyariat, hendaklah kita mengenal dulu siapakah yang memerintah. Yang memerintahkan bersyariat tadi, sudahkah kita mengenalnya? Nah, ini kembali kepada diri masing-masing. Sudahkah kita mengenal Allah? Jadi mengenal yang memerintahkan diri untuk bersyariat. Nah, ini ada hubungannya dengan hakikat. Siapakah yang memerintah kita melaksanakan perintah tadi? Mana orangnya? Artinya mengenal yang menyuruh bersyariat. Kenali dulu perintah syariatnya apa, kemudian yang memerintahkan bersyariat di mana. Artinya mengenal yang menyuruh bersyariat, kemudian mengetahui perintahnya. Kalau secara umum kan biasanya kita tertulis, misalnya sholat 5 waktu, sholat maghrib jam sekian, pukul 17 lewat berapa untuk wilayah Banjarmasin dan sekitar. Nah, tetapi syariat dalam pandangan orang bertasawuf tadi tidak ada batasan dirinya dengan Allah Subhanahu. Banyak yang mempertanyakan apakah orang yang ma'rifatnya tadi sudah sampai kepada Allah, katanya tidak bersyariat lagi. Tidak demikian. Dalam makam kehambaan diri tadi, setelah diri berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dirinya lebih rajin lagi bersyariat. Karena dirinya sudah terikat, jalan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang membedakan antara orang yang telah berjumpa Allah dengan orang yang masih mengenal Allah berbeda. Apalagi orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbullah perbedaan syariatnya. Nah, misalnya tadi, ketika orang yang sudah sampai kepada Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tahu, melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena diperkenalkan oleh Allah sendiri. Jadi istilah bahasa sederhana, raja memperkenalkan dirinya. Inilah diriku, kata sang raja. Inilah diriku, kata sang raja tadi. Maka si hamba tadi tentunya terkagum-kagum. Baru pertama kali dirinya melihat akan rupa dan wujudnya sang raja yang dipujinya, yang dicintainya, yang disayangi. Aku kenal Tuhanku, kata Rasulullah, karena Tuhanku juga yang memperkenalkan diri. Lalu nampaklah sang raja tadi memperlihatkan wujud dirinya, memperlihatkan rupanya, nampak rupanya, nampak wujud dirinya. Apa yang terjadi seandainya terjadi kepada kita? Kita berjumpa dengan sang raja, diperlihatkannya wajahnya, diperlihatkan rupanya, diperlihatkan wujudnya. Maka terlepaslah, misalnya lagi minum kopi, terlepaslah gelas kopi tadi, berhenti minum kopi. Nah, begitu juga dengan wanita atau gadis pujaan, atau kekasih yang kau cintai tadi menampakkan dirinya di depan wajah. Mungkin lagi minum, lagi angkat gelas terlepas. Karena hilang kesadaran diri. Hilang kesadaran diri. Karena yang selama ini didamba-dambakan telah berada di depan mata. Ada orangnya di depan mata. Maka yang kau kagumi selama ini. Maka yang kau cintai selama ini. Maka dia yang kau puji-puji pagi, siang, dan malam, tahu-tahu di depan mata, menampakkan diri, menampakkan rupa, menampakkan wajah, menampakkan dirinya sejelas-jelasnya. Maka tentunya tak ada lagi perasaan kita yang lain, kecuali hanyalah dirinya. Begitulah orang yang jatuh cinta. Hanyalah diri kekasihnya yang ada. Nah, inilah yang menimbulkan syariat secara langsung. Artinya perintah secara langsung berjumpa dengan sang raja. Berbeda dengan orang yang ma'rifat baru mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, belum berjumpa dengan Allah. Jadi orang ma'rifat tadi belum berjumpa dengan Allah, baru mengenal. Baru mengenal. Jadi orang yang berjumpa Allah tidak lagi menyatakan dirinya mengenal Allah. Tidak lagi dirinya menyatakan bahwa dirinya ma'rifat. Karena dirinya sudah bersama dengan sang raja tadi, berjumpa. Sudah berjumpa, bertemu tadi, berjabat tangan, berpelukan. Berbeda orang yang hanya masih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma dengan bermodalkan buku, bermodalkan kitab, bermodalkan mendengar di YouTube, bermodalkan ujar-ujar orang. Apakah bisa dipertanggungjawabkan engkau berjumpa dengan Allah? Kira-kira bisa tidak? Berjumpa Allah cuma dengan pikiran, dengan otak, dengan akal. Berjumpa Allah cuma dengan hati. Apakah bisa yang demikian tadi? Tentunya kalau engkau hendak berjumpa dengan Allah, harus ada prosedurnya tadi. Bersyukurlah orang yang langsung dibukakan Allah hijabnya tadi, langsung dapat melihat wajahnya, dapat melihat wujudnya. Bersyukurlah orang yang demikian. Artinya tidak melewati guru. Mungkin ada satu di antara 1000. Nah, jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui tadi. Nah, misalnya tadi seorang prajurit hendak
berjumpa raja bisakah? Tidak bisa. Ada harus melewati proses tadi. Melewati orang yang dekat dengan sang raja tadi lebih mudah caranya. Orang yang dekat dengan raja bisa melobi raja. Nah, orang yang dekat dengan raja bisa menyampaikan usul dan pesan kita. Coba sesama prajurit bisakah anak berjumpa raja? Tak bisa. Nah, sesama prajurit tadi hendak masuk dijaga orang masih. Ada panglima segala macam di sana, tak bisa. Seenak hati hendak berjumpa dengan sang raja. Tapi kalau pelayan sang raja walaupun pangkatnya sederhana, nah, tapi dia selalu bersama raja, kelihatan sederhana tadi, tapi dia bisa melobi kata kita, dalam kerajaan tadi bisa dia bercakap dengan sang raja. Bercakaplah dirinya tadi dengan sang raja. Kata pelayan tadi, wahai sang raja, ini ada si A yang mau berjumpa dengan engkau. Orang dekat dengan raja lah yang bisa membawamu untuk sampai kepada Allah. Kalau yang jauh daripada sang raja, jangan harap bisa berjumpa dengan sang raja. Apalagi jalannya mutar-mutar. Nah, mau berjumpa sang raja, cari batu dulu. Mau berjumpa sang raja dengan syarat ini dan itu dulu. Nah, banyak syarat-syaratnya tadi. Tetapi kalau seseorang yang benar-benar dicintai dan disayangi oleh sang raja, laksana abdi atau pelayan raja yang dekat tadi, dia mudah bercakap. Karena dia setiap harinya selalu bersama dengan sang raja. Pagi, siang, dan malam. Nah, pagi, siang, dan malam bersama sang raja. Nah, maka temuilah dia tadi. Maka dirimu yang biasa-biasa saja tadi, engkau bukan orang berpangkat, bukan orang alim, bukan kurang pintar dan lain sebagainya. Artinya engkau bukan orang yang terpelajar dan lain sebagainya tadi. Tapi niat dan keinginanmu sungguh-sungguh. Akal dan pikirmu sehat. Maka ketika engkau datang kepada pelayan sang raja tadi, kalau Allah menghendaki, kalau sang raja manusia tadi menghendaki, maka engkau bisa berjumpa. Walaupun pangkatmu rendah, artinya cuma kuli, artinya cuma petani, bukan orang yang memiliki pangkat atau kedudukan. Tetapi kalau engkau dekat dengan sang pelayan tadi, engkau tanya di sana. Kau datang kepadanya tadi, nanti dia bisa menyampaikan pesan dan kehendakmu yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk berjumpa dengan sang raja. Kalau cuma berdiam diri di kamar, cuma mendengar di mendengar di YouTube, membaca di kitab, nanti halwat di kamar, mau berjumpa Allah, apa yang kau temui nanti? Tak ada yang membimbing dirimu. Buku yang membimbing, dengar di YouTube yang membimbing. Atau orang Banjar nanti bisa paket, putus tali gitar, susah nyambung. Bisa ke rumah sakit jiwa nanti. Bisa putus tali gitar nanti, bisa akibat diri memaham sendiri. Akibat diri tadi
tidak lurus kepada Allah. Susah. Nah, jadi kalau orang marifat tadi banyak caranya tadi mengenai Allah, ada belajar di buku, belajar di YouTube dan lain sebagainya. Cuma mendengar-dengar ceramah itu marifat juga, cuma masih perkenalan. Kalau yang berjumpa Allah itu cuma hati, tangan dan kaki berarti tak berjumpa. Bulu, kulit, darah, daging tak berjumpa. Bukan hanya pikiran, tapi seluruhnya lah. Seluruh batang tubuh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh batang tubuh memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh batang tubuh diri si hamba ini bersyariat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang bersyariat itu cuma hatimu, hati aja yang diingat-ingat. Bukan cuma perkara hati yang hanya ingat dengan Allah. Bukan perkara hati yang berjumpa dengan Allah. Bukan perkara mata atau pikiran saja yang berjumpa dengan Allah. Rambutmu, kulitmu, darah dan dagingmu pun berjumpa dengan Allah. Mereka pun bersyariat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun bersyariat. Jadi yang disyariati jangan cuma hati, jangan cuma pikiran. Mengingat terus. Nanti pikiranmu bisa hilang. Hatimu bisa rusak, bisa hancur. Maka yang bersyariat tadi adalah seluruh batang tubuh. Jadi alangkah bagusnya tadi kalau bersyariat karena dengan yang memerintahkan syariat tadi. Mana? Nah, kalau sudah kenal dengan yang memerintahkan syariat, yang nyuruh engkau sholat, mana? Yang nyuruh engkau puasa, mana? Kalau puasa, zakat, dan lain sebagainya, itu jangan lagi ditanyakan tuh sudah wajib. Apalagi nanya yang sudah wajib. Sudah jelas tertulis. Nah, cuma yang membedakan antara orang awam, orang umum tadi dengan orang pelayan, abdi dalam daripada sang raja. Berbeda. Semuanya juga berdasarkan perintah. Semuanya juga berdasarkan syariat. Misalnya tadi, orang awam tadi disuruh berbagai macam lah kegiatannya dalam suatu bangsa, suatu pemerintahan di kerajaan. Ada yang disuruh banyak bayar pajak sesuai dengan penghasilannya. Penghasilannya banyak, waletnya, padinya, dan lain sebagainya. Banyaklah bayar zakatnya. Sesuai dengan keadaan dirinya tadi. Yang mampu diperintahkan naik haji, diamin. Yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Ya nunggu mampu dulu. Ya haji dah. Jangan haji dipaksa-paksakan, ngutang sana, ngutang sini. Pas pulang mikirkan bayar. Ngutang aja yang dipikirkan. Itu syariat secara jadi ada dibedakan tentang jenis-jenis syariat. Syariat yang secara khusus artinya perintah langsung. Syariat ini antara tuan raja dengan sang pelayan. Artinya pelayan ini orang yang dekat sekali dengan sang raja. Tentu berbeda pekerjaannya. Misalnya muslim jadi prajurit, jaga di gerbang, ya jaga di gerbang, gajinya sesuai. Nah, artinya jaga malam, pangkatnya rendah, ya sesuai. Jangan pangkat kopra mau gaji jenderal. Kalau pelayan sang raja ini sudah bersama raja pun dia senang. Artinya tak digaji pun tak masalah tadi.
artinya bersama raja pun dia senang. Kan makan bersama raja. Makan, minum bersama sang raja tadi. Nah, ke pasar, kemana-mana bersama dengan sang raja. Nah, kalau prajurit tadi ya jaga perbatasan, jaga disuruh tugas di Kalimantan Barat sana, ya tugas sana. Ada yang disuruh memberi puji-pujian akan sang raja tadi. Sang raja ini adil, arif, dan bijaksana. Sang raja tadilah dalam surah An-Nas dinyatakan, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, akulah yang mengatur dan maha memelihara. Nah, dalam kutipan beberapa kitab tadi, dalam ceramah Jalaluddin Rumi tentang nasihat-nasihat rohani tadi, ada dikutip di sana berbagai hal tadi tentang pengertian. Jadi raja ini hendak tahu benar-benar kekasihnya tadi, apakah orang ini benar-benar bersungguh-sungguh kepadanya, benar-benar cinta kepadanya. Lalulah karena maha mengatur, maha memelihara, maha suci Allah dari segala perumpamaan, segala sesuatu. Cuma di beberapa nukilan kitab, kita sering mendengar istilah wayang dan dalang. Ada istilah dalang dan wayang. Itu kita temukan di kitab Ad-Darun Nafis yang dicetak ulang dalam bahasa Indonesia dari Kiai Haji Hadrani HS, dari kitab induk asalnya, dari kitab Ad-Darun Nafis karangan Dato' Nafis atau Muhammad Nafis bin Idris, kalau tidak salah. Mohon maaf kalau dalam penyampaian nama beliau. Jadi Syekh Muhammad Nafis. Iya kata salah kah? Adakah? Nah, Pak Haji Rustam, jujur aja kah nama beliau tadi? Muhammad Nafis. Nah, yang kita ada ingat juga guru, pastinya. Haji Amin, coba Haji Amin. Ya. Ada ingat juga. Ingatkan Nafis itu. Mudahan dari Darun Nafis, kitabnya tipis, cuma isinya padat berisi tadi. Ada di sini. Jadi kitab Darun Nafis itu berisi tentang mutlak, tentang ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, tentang tauhidul jad, tauhidul sifat, tauhidul asma, dan tauhidul yang banyak tersebar di khususnya di Kalimantan tadi, atau di Asia, sampai di Timur Tengah tadi. Kitab Ad-Darun Nafis yang artinya permata yang indah. Di sana ada diistilahkan daripada Haji Hadrani HS, itu ada istilah wayang dan dalang. Juga dalam kitabnya Jalaluddin Rumi, buku Jalaluddin Rumi, diceritakan tentang seorang hamba apakah benar-benar cinta akan Allah atau tidak. Jadi singkat saja ceritanya tadi. Jadi Tuan Raja ini hendak mengetahui si hamba-hambanya ini tadi, apakah benar-benar setia kepadanya, apakah tidak. Lalu dibikinlah ada yang sebagai
pencaci. Tugasnya misalnya Amiruddin khusus tukang caci maki orang pekerjaannya. Ada yang jadi perampok, ada yang jadi maling, ada yang ramah tamah. Jadi sekiranya tahu atau pengetahuan orang yang membujur cinta dengan sang raja kah? Atau pura-pura ada maksud lain, tujuan lain. Jadi ada khusus wanita yang khusus untuk merayu saja. Ceritakan dalam bukunya Jalaluddin Rumi, ada perempuan yang ditugaskan sang raja untuk merayu. Yang ngaku beriman, yang ngaku bertakwa dengan Tuhan tadi, khusus merayu. Khusus merayu. Ada yang disuruh jadi menggibah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ditugaskan sebagai istilah kita tadi, guru, pembimbing jalan menuju Allah pun ada. Ada yang merusak tadi, seperti perempuan yang perayu, perusak. Ada iri dengki. Ada yang jadi perampok, ada yang jadi maling. Berbagai macam lah. Hamba-hambanya tadi yang ditugaskan. Dan mereka tak satu pun yang menolak. Tak satu pun yang menolak. Karena ini sudah kodrat iradat, kehendak sang raja mengaturnya, memeliharanya tadi. Kehendak sang raja. Karena dialah yang maha kodrat iradat, yang maha kuasa, maha berkehendak. Kalau manusia bisa memilih lahir ke dunia, pengennya jadi anak siapa? Amiruddin. Kalau disuruh memilih Amiruddin, kamu turun ke dunia mau jadi anak siapa? Kalau bisa memilih. Jadi anak siapa kira-kira Amiruddin? Anak bupati kah? Anak siapa kah? Anak Jokowi. Haji Aminuddin jadi anak Pak Jokowi. Presiden. Nah, kepintarannya Bang, hendak seperti siapa turun engkau ke dunia? Kalau tak percaya Tuhan yang mengatur dan memelihara diri kita. Nah, kalau kita bisa ngatur, dari lahir ke dunia kita pilih. Nah, kata Pak Haji Aminuddin jadi anak presiden, jadi anak Pak Jokowi, biar terkenal. Kepintarannya Bang, hendak jadi seperti siapa? Habibie. Hah? Habibie. SBY. Habibie, Pak. Kepintarannya dengan seperti Pak Habibie. Nah, rupanya Bang pengen seperti siapa tampannya? Nah, Michael Jackson kah? Siapakah? Wibowo, Pak. Nah, Rama, Pak. Nah, Romai Rama. Ya, kalau kita bisa mengatur Tuhan, mengatur sendiri, kita tak percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha mengatur dan memelihara. Tentunya, selagi kita turun ke dunia, kita bisa milih. Milih ngapain jadi anak petani, ngapain jadi anak perampok, ngapain jadi orang miskin, ngapain jadi orang biasa. Tentu kita bisa memilih. Nah, karena ini sudah ketentuan, ketetapan sang raja tadi, ketetapan sang raja tadi. Apakah kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam keadaan kita miskin, dalam keadaan kita orang biasa, atau dalam kedudukan yang tinggi di strata manusia, di strata masyarakat, warga negara ini tadi? Apakah kita benar-benar mencintai sang raja? Sesuai dengan kedudukan kita sekarang, apakah kita masih mencintainya? Apakah tulus cinta kasih kita tadi?
Nah, ini cerita tadi, baik di kitab Ad-Darun Nafis, dikutip di sana, maupun dikutip di kitab Jalaluddin Rumi. Mungkin kitab-kitab lain pun ada. Karena yang mengatur Maha Memelihara tadi. Artinya engkau digoda seorang perempuan, penggoda tadi, perayu, masih kuatkah dirimu? Tidakkah? Ini fakta di lapangan. Jangan cuma berzikir di jalan. Nah, kalau belum pernah dirayu oleh perempuan, mana tajam? Pernahkah dirayu? Kuatkah mentalmu tadi? Karena yang memberi kudrat iradah siapa? Ya sang maharaja tadi, raja tadi yang memerintahkan. Ini harus dirayu Pak Ijab ini yang punya jenggot panjang ini, coba dirayu katanya. Apakah dia masih kuat bertahan atau tidak? Dirayu. Jamiruddin misalnya pendiam-pendiam, dirayu dengan uang. Nah, lain sebagainya. Kalau orang jabatan mungkin dirayu dengan uang. Kalau kita miskin apa? Mungkin uang juga, sama juga. Kalau orang kaya dirayu dengan uang mungkin tak berguna uangnya. Jadi iblis dan setan itu diadakan. Kalau Tuhan tak menghendaki, artinya semuanya bagus, akhlaknya taat semua. Itu kan kehendak kita. Kalau kehendak dalam mau gimana? Kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Contoh saja, mana bisa kita memilih. Nah, kalau kita bisa memilih, kata Pak Haji Amin, mungkin jadi anak presiden saja. Wajah dengan wajah Roma atau wajah Ari Wibowo, kepintarannya seperti Pak Habibie. Bisakah kita? Tentunya tak bisa. Maka dari itu, sudah fitrahnya lah keadaan diri kita ini tadi, kita terima, kita syukuri. Nah, dapatkah kita bersyariat dalam keadaan kita seperti ini? Pasti kita akan digoda, pasti kita akan dirayu. Itu sudah jalan keputusan sang raja tadi. Apakah kuat? Apakah tidak kita menjalani kehidupan tadi? Jadi tugasnya masing-masing. Nah, tugasnya masing-masing. Mobilnya masing-masing. Nah, kalau kita melihat mobil kita sambil jalan, sambil lihat mobil orang, saya tabrakan. Artinya di dalam kita menjalankan syariat kepada Allah, kita tengok orang, nah orang itu kenapa kada sholat? Orang itu kenapa kada ke masjid? Lalu hati kita menyatakan ini orang kafir, ini orang sesat. Janganlah kita beranggapan demikian karena itu urusan Allah. Urusannya beribadah adalah hablum minallah. Urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan kita. Seandainya urusan kita apa? Dia minjam uang kepada kita, wajib kita lagi. Nah, ini hubungannya hablum minannas. Kalau orang urusannya kada ikut berzikir, masa kita mau gurui dirinya tadi? Atau orang tidak ikut sholat, dia sholat di rumah saja. Kadang-kadang hal yang demikian terjadi tadi. Maka kata sang raja tadi, benarkah orang yang bersungguh-sungguh? Tidak. Jadi orang yang mengenal raja tentunya imannya lebih kuat daripada orang yang tak mengenal sang raja. Artinya orang yang mengenal, yang memerintah dirinya bersyariat, tentu imannya lebih kuat daripada orang yang mengenal raja cuma namanya. Contoh, si perempuan tadi, si penggoda tadi merayu, biasanya di 18, kalau di Bontok tuh di Mangaris, nah kalau di Banjar itu di 18-nya di Pembatuan. Nah,
Tapi ada yang lapasan-lapasan sekarang tadi yang suka merayu lewat HP dan lain sebagainya, macam-macam lah terjadi tadi. Kuatkah mentalmu tadi? Nah, artinya orang yang cuma mengenal Allah, cuma nama, dia tak melihat akan rupa dan wujudnya Allah. Artinya cuma Allah saja yang tahu katanya. Cuma Allahnya berupa nama tadi, belum mengenal sang pemilik nama. Bila ada namanya tentu ada pemilik nama. Dia bisa tipu orang lain. Dia bisa tipu orang lain karena orang lain tak melihat. Orang lain tak mendengar juga. Tetapi berbeda dengan dirimu yang sudah mengenal Allah. Yang sudah berjumpa Allah. Tentunya imannya akan lebih kuat karena ada pertimbangan. Nampak rupa Allah, nampak wajah Allah. Apakah mau masih tergoda tadi? Karena selain daripada perintah Allah. Orang yang memerintahkan bersamamu, apakah engkau tak malu? Artinya Amiruddin, jangan berzina, tapi orangnya ikut. Raja tadi bersama dirimu, engkau hidup mati bersama sang raja. Kira-kira pantaskah engkau berzina di hadapan sang raja? Nah, pantaskah engkau berzina tadi di depan sang raja? Kalau sang rajanya cuma nama, Amiruddin, mungkin iman kita belum kuat. Tetapi kalau sang raja bersama dirimu, apakah engkau tak malu berzina? Ini bukan katanya lagi Allah Maha melihat, tapi nyata bagi seseorang saleh yang telah diperkenalkan Allah dirinya. Nyata, masihkah akan berzina lagi? Nah, kalau mau kawin lagi silahkan. Nah, ya kapan jamin? Nah, supaya jangan kantong. Nah, ya kapan jamin? Nah, kalau orang sudah bersama sang raja, tentu imannya lebih kuat, pertimbangannya lebih matang, akalnya lebih sehat. Bersama sang raja, kemana kau bersembunyi? Bersembunyi kemana kira-kira? Nah, sang raja bersama dirimu. Karena korupsi rajanya ada, apakah tak malu? Engkau di mana? Naruh di mana? Nah, tapi kalau belum berjumpa Allah, cuma mendengar di YouTube tadi, cuma baca di buku, mungkin imannya masih kurang mantap. Tapi kalau Pak Asnawi dan Pak Amiruddin selalu bersama-sama, nah, berdua tadi kemana berdua? Masih anak jahil, masih anak serong. Nah, kalau orang ngopi kan wajar di warung. Tapi yang tak wajar ini yang tukang warung membawai tadi. Nah, itu kan tak wajar sudah. Kalau kita kehausan di jalan dalam perjalanan jauh, kalau ngopi kan wajar di warung. Tapi yang tak wajar tadi adalah pekerjaan yang lain tadi. Orang yang melarang bersama dirimu. Nah, orang yang kau cintai bersama dirimu. Orang yang kau taati bersama dirimu. Masih engkau memalingkan wajah ke lainnya? Masihlah kira-kira Mas Nawi. Nah, mau ditaruh di mana tadi? Kalau nuruti perintah itu tadi, berarti yang memerintahkan adalah setan. Yang memerintahkan engkau berzina aja katanya, berarti itulah setan atau hantu, bukan Tuhan. Nah, disinilah yang membedakan perintah Tuhan dan perintah hantu. Nah, yang menyuruh berzina berarti itu hantu. Yang meninggalkan perzinahan tadi berarti itu Tuhan. Bisa jelas membedakan mana itu perintah Tuhan, mana itu perintah hantu. Akal menyaring-nyaring kan. Makanya dari itu yang belum beristri dulu supaya godaan kada terlalu kuat. Ya Kak Abdul jadi, nah Haji,
Pak Haji Aminuddin. Akar ucuk. Ya, Bukan menyinggung nih lah. Kira menyinggung artinya menyambat langsung kata orang Banjar. Kalau menyinggung tuh, nah ini Mbak, nyambat langsung. Nah, kalau orang penyinggungan di grup, nah bisa betah. ada orang labiu, Pak. Kada pun menyangka, tapi nyata ada aja. Nah, jadi setan itu tak bisa kita hindari. Ya, jadi kita bertemulah dengan setan tadi. Cuma orang yang benar-benar ma'rifat tadi berjumpa Allah tentunya imannya lebih kuat. Pertimbangannya lebih matang. Karena dirinya bersama Allah, bersama Sang Raja ini apakah tak malu? Apakah dirinya tak malu dengan Sang Raja tadi? Nah, coba kalau yang terjadi yang demikian, berdoalah, mintalah pertolongan dengan Allah. Allahnya ada di depan mata, minta pertolongan. Nina yang merayu ini kayak apa? Nah, apakah dikawin nikah? Atau dibawa lari kah? Atau gimana? Atau ditinggalkan enggak? Nah, jadi minta pertolongan. Berdoalah kepada Rabbi tadi, kepada Tuhanmu. Berdoa. Gimana doanya orang yang berma'rifatullah tadi? Kira-kira gimana Pak Jamin? Orang yang berjumpa Allah tadi gimana berdoanya tadi? Jadi doa itu adalah permintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, kalau dirimu tak ada hijab, tak ada dinding dengan Allah tadi, pas di warung, kebetulan warungnya jablay tadi, nah, tukang rayu, tukang goda tadi. Nah, lalu bagaimana kita berdoa? Lalu timbul lagi perbedaan antara doanya orang awam dengan doa orang yang berjumpa Allah. Orang yang bermarifat beda kan? Allahnya nampak. Nah, dia berjumpa Allah tadi, berjumpa dengan Sang Raja. Rajanya di depan mata. Bagaimana permintaannya? Nah, apakah dia menengadah ke kiri ke kanan enggak? Kemanakah? Nah, inilah terjadi beda sedikit. Tapi tujuannya kepada Allah juga. Orang awam doanya kepada Allah. Orang bermakrifat pun kepada Allah juga. Artinya Allahnya di depan mata, tanpa engkau berdoa pun kau tahu. Dengari perintahnya. Disinilah menimbulkan syariat kepadamu. Tinggalkankah katanya. Atau dibantu dinikahi jaga Haji Aminuddin supaya jangan perempuan ini layau lagi. Kalau bagus bibitnya, kalau bibitnya kada bagus. Nah, kalau bibit itu Pak Haji Aminuddin, kalau kita beli bibit sayuran yang kurang bagus, tumbuhnya kurang maksimal. Nah, kadang-kadang buahnya bisa kerdil. Nah, buahnya kurang berkualitas. Nah, tapi semuanya adalah kuasa dan kehendak daripada Sang mengatur dan Maha memelihara. Jadi doanya pun mungkin akan terlihat ada perbedaan antara orang awam dengan orang yang telah berjumpa dengan Allah. Bingung lagi, kenapa engkau kadang ngadahkan tangan? Nah, kalau orang marifat tuh kalau ngadahkan tangan apa maknanya? Supaya kita jangan membodohi diri kita. Bagi yang makrifat benar-benar menambah keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia meminta? Kira-kira bagaimana Amiruddin? Nah, kan sudah sering gini Amiruddin. Nah, sudah gini tadi. Nah, sudahkah engkau berjumpa dengan Sang penerima doa tadi? Masalah kabul tidak dikabul bukan urusanmu. Nah, engkau sebagai hamba tadi minta petunjuk dengan Tuhanmu tadi.
Nah, jadi syariatnya agak berbeda, tapi sama perintah daripada perintah Allah. Artinya yang memerintah bersyariat tadi adalah yang maha hidup. Artinya yang memerintah tadi maha wujud, maha ada. Bukan yang gaib, tapi yang nampak. Yang mewujud atau yang wujud tadi yang memerintah. Kemudian tempatmu berdoa adalah yang maha hidup, yang maha nampak. Jelas saja itulah. Jadi yang memerintahkan tadi adalah yang maha nampak atau yang maha ada. Jelas yang memerintah tadi? Nah, disinilah ada yang memerintah, kemudian ada perintahnya. Yang namanya perintah Allah, perintah Sang Raja, itu dinamakan syariat. Kemudian di dalam syariat tadi tentu ada yang menyuruh. Yang menyuruh ini bernama Allah atau Sang Raja. Nah, sedangkan syariat itulah perintah sang raja. Yang menjalankan perintah ini adalah hambanya. Jadi yang menjalankan perintah adalah hambanya. Nah, jadi yang menjalankan perintah adalah hambanya. Kalau perintahnya itu dinamakan syariat. Yang memerintah, ada yang memerintah, ada jenis perintah, itu dinamakan syariat. Yang melaksanakan perintah inilah hamba. Jelas saja itulah. Nah, jadi ada yang memerintah, ada yang diperintah, ada perintahnya. Kalau perintahnya inilah yang dinamakan syariat. Baik yang tertulis maupun tersirat tadi. Baik yang secara umum maupun secara khusus bagi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang dekat dengan Sang Raja atau pelayan Sang Raja. Semuanya sama-sama menjalankan kewajiban, sama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama menjalankan. Cuma mungkin perbedaannya akan terjadi. Bagi seseorang yang dekat dengan Sang Raja, tentu amalnya, perbuatannya mengikuti perintah Sang Raja secara langsung. Sedangkan orang yang tak mengenal Sang Raja tadi, atau orang umum, masyarakat awam tadi, maka menjalankan perintah Allah, perintah Sang Raja itu berdasarkan yang sudah tertulis. Yang sudah tertulis, yang dibukukan, yang diundang-undangkan oleh Sang Tuan Raja. Bagi siapa yang ingkar, maka dihukum. Siapa yang lalai dalam sholatnya akan mendapatkan dosa atau hukuman tadi. Siapa yang berzina akan dapat dosa dan hukuman. Sudah jelas. Sedangkan bagi engkau yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinding hijab antara dirimu dengan dirinya, tak ada batasan lagi, lalu diperkenalkan Allah dirinya. Maka engkau pun tetap bersyariat kepadanya karena kedudukanmu adalah kedudukan hamba. Syariatmu adalah menjalankan perintah Sang Raja yang maha hidup, yang maha wujud nih, yang kau dengari perintahnya, yang kau laksanakan perintahnya.
mungkin tugasmu akan sedikit berbeda dengan orang umum atau orang awam tadi. Tugasmu berbeda karena engkau bersama sang raja tadi, kemana-mana bersama sang raja, dimanapun, kemanapun, yang namanya pelayan hambanya yang setia tadi kemanapun, di kamar, di jalan, di kebun, kemanapun bersama dengan sang raja. Bukan raja yang mengikutimu, tapi engkau mengikuti perintah sang raja. Mau ke pasar, ikut ke pasar. Mau ke ladang, ke ladang. Mau ke kebun, ikut ke kebun. Apapun yang diperintahkan sang raja itu menjadi syariat bagi diri kita tadi. Apa yang diperintahkan, perintahkan duduk, perintahkan ke pasar. Semua yang diperintahkan itu menjadi syariat kepada diri kita. Berbeda dengan orang awam tadi, orang umum tadi sudah tertulis, sudah. 5 waktu jelas. Zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu sudah secara umum. Tak perlu lagi kita bahas, itu sudah kewajiban. Tetapi kewajiban bersama sang raja pun tak dapat engkau tolak. Jangan mengira-ngira nantilah kita mengukur sesuatu, misalnya panjang. Panjang tanah atau panjang sebuah kayu. Kira-kira kita mengukur panjang itu dengan menggunakan apa? Bang Atar kira-kira mengukur panjang itu menggunakan apa? Mengukur panjang. Hah? Mikrofonnya dibuka. Mengukur panjang dengan apa? Meteran. Ya, masih kedengaran? Iya, meteran dulu. Iya, meteran. Pak Slawi di Riau mengukur panjang dengan apa saja? Dengan meteran, Mbak. Nah, adakah yang menggunakan dengan dacing atau timbangan kira-kira mengukur panjang? Ada lah kira-kira? Atau di Berau kah? Di mana orang Berau keluar dan angkat ringan. Mengukur panjang dengan timbangan, adakah? Nah, jangan sampai tertukar sesuai dengan kondisi keadaan. Nah, kalau hendak menimbang berat sesuatu zat, maka kita gunakan timbangan. Jangan gunakan meteran, karena nyambung. Nah, siapa yang salah? Nah, ini yang salah yang tak tahu ilmunya. Kalau engkau tahu ilmunya, mungkin engkau tak menyalahkan. Karena mengukur suatu panjang, suatu zat, itu menggunakan meteran. Jangan menggunakan timbangan. Kalau menggunakan timbangan, tak sampai akal pikirmu. Akalmu belum sampai lagi, ikut-ikutan, bis cepat. Nah, ini susah. Nah, kalau akalmu belum sampai lagi, nah, seperti Bastian, mengukur suatu zat, menggunakan timbangan. Sesuailah karena akalnya belum sampai. Begitu juga orang yang hendak berma'rifatullah tadi, hendaklah berakal sehat. Kalau akalnya tak sehat, susah menerima, susah paham. Nah, begitu juga tadi. Hendak mengukur tentang syariatnya orang bermakrifat tadi, kita harus makrifat dulu. Harus kenal Allah dulu, baru kita bisa mengukurnya. Kalau kita belum bermakrifatullah, belum berjumpa Allah, jangan kita mengukur. Jangan mengukur syariatnya orang makrifat, jangan. Nanti salah paham kita.
Salah paham karena pemikiran kita belum sampai. Laksana mengukur suatu benda panjangnya tadi menggunakan dacing. Belum akal kita belum sampai ke sana. Jangan dipaksakan. Nah, kenapa orang bermarifat syariatnya seperti ini? Karena otakmu belum sampai lagi. Alat ukurmu belum sesuai. Maka standarkan alat ukur kita tadi. Kalau mengukur syariatnya orang yang bermakrifatullah, orang yang berjumpa dengan Allah, samakan dulu alat ukurnya. Nah, apakah menggunakan timbangan kah? Ditimbang-timbang dulu diri kita tadi. Timbang dulu diri kita. Nah, apakah sama sudah ilmu yang kita tuntut? Apakah sudah sampai ilmu kita kepada Allah? Artinya sudah belajar sifat 20. Nah, belajar sudah mengesahkan tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Sudah berjumpa dengan Allah, istilahnya tadi. Baru standar. Baru engkau bisa berbicara tentang syariatnya orang yang berma'rifatullah. Engkau awam, mau mengukur orang bermarifat syariatnya, tak bisa engkau samakan syariatnya dirimu, artinya perintah dirimu yang disuruh Tuhan dengan perintah orang yang marifat tadi secara langsung diperintah oleh Tuhan, tak bisa. Maka kita sesuaikanlah alat ukur kita tadi. Orang awam kayak ini syariatnya tadi, nah itu sesuai dengan yang telah dituliskan. Orang makrifat pun yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memerintahkannya secara langsung kepada dirinya. Mungkin ini orang agak bingung. Oh, kenapa Allah bisa langsung memerintahkan kepada diri? Karena ilmu ma'rifat itu adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengenal Allah, barulah perjalanan sang salik tadi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ma'rifatnya dipakai. Jangan ilmu ma'rifat tadi tak dipakai, cuma sekadar hobi membaca dan mendengar. Suka berhujah, itu bukan ma'rifat namanya. Itu ilmu hujah. Ilmu ma'rifat tadi ilmu yang dipakai, istilah kata dirasakan. Misalnya gula. Kalau cuma tahu gula ya putih. Jelas putih seperti gula. Bisa kita bercerita gula. Tapi manisnya tidak bisa kita ceritakan kecuali kita sendiri yang merasakan. Cuma mendengar di YouTube gula manis, baca di buku gula manis. Cuma gulanya sendiri belum pernah melihat, makan gulanya pun jauh sama sekali. Maka dari itu makrifat tadi, perkenalan dirimu, mengenal gula tadi, kenal gula. Sekiranya benar-benar engkau berguru tadi, dinampakkan oleh gurumu, ini gula. Jelas engkau melihat gula? Ya jelas. Setelah melihat gula, nampak tadi dalam ayat ini ditampakkan. Nah, gula. Kalau engkau sendiri cuma mendengar di YouTube, itu belum jelas. Nah, kalau ini sudah jelas. Apalagi baca di buku, kitabnya ganti-ganti. Yang diceritakan cuma gula. Kita kan cuma gula. Nah, sudah tahu dinampakkan oleh Timursid tadi, dijelaskan seterang-terangnya karena engkau ahlinya tadi, nah engkau benar-benar ahlinya bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Laksana tadi, ini gula. Nah, gula. Yang bisa merasakan manisnya gula bukan gurumu, tapi dirimu. Jangan kata guru manis begini. Yang merasakan adalah dirimu sendiri. Yang merasakan perjalanan rohani adalah dirimu. Yang berjumpa dengan Allah adalah dirimu, bukan gurumu. Tidak. Guru
mau cuma memperkenalkan gula, ya ini gula. Kalau engkau tak makan seumur hidup, engkau tak akan bisa merasakan manisnya tadi. Tak bisa kita merasakan manisnya. Kecuali kita sendiri berani menelannya. Nah, sedikit dulu dirasa. Manis dah, asin dah. Bilanya asin berarti salah. Teori dan praktik salah. Karena yang kita tahu, yang kita dengar di YouTube, baca di kitab, gula tadi manis. Nah, kalau asin itu bukan basmilah. Nah, itu garam di laut. Nah, kalau gula tadi bisa dari tebu manis. Kemudian beranilah engkau memakannya. Kalau tak dimakan cuma melihat, jadi lihat. Seumur hidup engkau tak pernah merasakannya. Kalau jamu seumur hidup, Bagala itu tak akan hilang, tak akan sembuh karena belum berani minum jamu. Tahu sudah jamu, cuma belum diminum. Tahu sudah jamu, tapi belum ditelan. Tahu sudah obat untuk sakit kepala, cuma belum ditelan. Masih dipegang terus. Masih dibicarakan terus. Ma'rifat tadi tidak lagi dibicarakan. Yang dibicarakan itu adalah dalam proses belajar mengajar, bisalah diceritakan. Sudah nampak obatnya tadi, sudah nampak gulanya, lalu kita telan. Ditelan barulah kita merasa di lidah, akan di lidah terasa manis tadi. Maka efeknya akan seluruh batang tubuh tadi meresap karena dimakan, meresap seluruh batang tubuh. Yang namanya wujud Allah jangan dipandir-pandir. Jangan dibicarakan. Yang namanya wujud Allah sudah. Yang namanya tajalinya wujudullah. Yang mewujud sudah. Jangan lagi dibicarakan. Yang nampak sudah. Jangan lagi dibicarakan. Istilah makanan tadi ditelan. Kagok sebijian. Maka lenyap. Si gula tadi. Lenyap, hilang gula tadi. Ke seluruh batang tubuh. Meresap. Mendarah daging. Nah, bila meresap sudah tuh mendarah daging. Jangan kita keluar-keluar bercerita garam. Engkau sudah merasakan belum? Sudah meresap seluruh batang tubuhmu belum? Nanti kalau garam gula ini kena air, nanti larut, nanti hilang. Nah, makanya ditelan biar merasa. Jamu ini ditelan supaya batang tubuh benar-benar sehat karena dia meresap ke seluruh penjuru batang tubuh dari darah, bulu, kulit, darah, daging, urat, otak sampai tulang sumsum ini tadi dipenuhi. Atau orang Banjar seikungan, sabijian. Ini bisa oleh gula karena makan gula tadi. Merasa gula seluruh batang tubuh. Akhirnya terbawa mati. Karena mendarah daging. Kalau cinta sudah mendarah daging. Kalau racun sudah mendarah daging. Kalau penyakit sudah mendarah daging. Maka akan terbawa mati. Penyakit akan terbawa mati. Jadi jelas sajalah ilmu ma'rifat tadi bukan hujah segala macam. Perjalanan rohani bukan hujah segala macam. Tapi yang tahu perjalanan rohani adalah dirimu sendiri. Jangan diceritakan perjalanan rohani. Perjalanan rohani ke arah kursi jauh-jauh sana. Nah, perjalanan rohani langit ketujuh dan lain sebagainya tadi, ke alam malakut, ke alam jabarut. Itu perjalanan dirimu. Karena perjalanan rohani tadi tak bisa diceritakan. Karena bagi yang mengalami. Dan perjalanan rohani pun bukan tujuan. Tujuanmu hanyalah sebagai hamba,
sebagai hamba abdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pengukuran syariatnya orang awam tadi dengan syariatnya orang berma'rifatullah tadi. Jadi kalau kita hendak menilai syariatnya orang ma'rifat, belajar dulu kita ilmu ma'rifatnya. Kenal dulu orang yang telah berjumpa Allah tadi, kenapa kok lain syariatnya? Jangan kita memvonis orang dulu. Karena kita belum mengukur. Ukur dulu diri kita. Berapa panjangnya? Apa alat ukurnya? Berapa beratnya? Apa yang satuan yang kita gunakan? Kalau kita belum belajar ilmu ma'rifatullah, misalnya kita senang menyatakan orang salah, menyatakan orang salah, dan lain sebagainya. Berarti kita tahu yang benar. Sudahkah kita melaksanakan perjalanan itu? Apakah belum? Nah, kalau belum ke Banjarmasin, janganlah menduga-duga orang ini sasat ke Banjarmasin. Siapa tahu orang ini memang ahli ke Banjarmasin, kampungnya di Banjarmasin. Artinya nih orang Banjar, tempat tinggalnya di Ampah, dia lebih hafal daripada dirimu. Karena pagi, siang, dan malam dia berangkat ke Banjarmasin. Tanpa sepengetahuan dirimu. Karena dia tahu asal dirinya dari Banjarmasin. Kalau dirimu, kenal dirimu tidak, asal dirimu tidak tahu, bagaimana hendak sampai kepada Allah? Dirimu saja engkau tak tahu. Asal dirimu saja engkau tak tahu, bagaimana hendak berjumpa dengan Allah.